Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang topik antiturunan atau integral tak tentu. Pada video kali ini kita akan fokus pada pembahasan penerapan antiturunan atau integral tak tentu. Pada prinsipnya, masalah-masalah yang berkaitan dengan perubahan suatu hal terhadap hal yang lainnya dapat kita selesaikan dengan prinsip antiturunan atau integral tak tentu. Nah, berikut beberapa masalah yang dapat kita selesaikan dengan antiturunan. Yang pertama adalah menentukan fungsi fx, kemudian menentukan persamaan kurva, kemudian menentukan persamaan gerak benda, kemudian penerapan dalam bidang ekonomi, dan juga menyelesaikan persamaan diferensial. Akan tetapi, untuk topik menyelesaikan persamaan diferensial akan kita bahas pada video selanjutnya. Sehingga, pada video kali ini kita akan fokus pada 4 penerapan antiturunan. Nah, pada prinsipnya penerapan antiturunan atau integral tak tentu biasanya disajikan dalam bentuk soal-soal cerita atau soal-soal pemecahan masalah. Nah, ada beberapa langkah penyelesaian yang dapat kita lakukan untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan soal-soal berbentuk penerapan antiturunan. Langkah penyelesaian tersebut adalah, yang pertama kita tuliskan dulu apa yang diketahui, kemudian kita tuliskan apa yang ditanyakan, kemudian kita buat model matematikanya, kemudian kita tuliskan langkah-langkah yang kita perlukan untuk menjawab soal tersebut, kemudian kita tuliskan setiap langkah yang telah kita susun, atau kita selesaikan setiap langkah yang telah kita susun, kemudian kita tuliskan kesimpulan jawaban kita, dan yang terakhir adalah kita cek kembali jawaban kita. Nah, langkah-langkah ini akan memudahkan kita dalam menyelesaikan soal-soal penerapan antiturunan. Kita masuk ke penerapan yang pertama, contoh penerapan yang pertama, yakni menentukan fungsi fx. Fungsi fx dapat kita tentukan dengan antiturunan atau integral tak tentu apabila diketahui f aksen x dan fa-nya. F aksen x adalah turunan pertama fungsi x, fungsi fx, dan fa adalah nilai fungsi di suatu titik. Nah, berikut contoh masalahnya. Diketahui fungsi fx dengan f aksen x sama dengan 10x plus 3 dan f1 sama dengan 11. Tentukan rumus fungsi tersebut. Sesuai langkah penyelesaian yang sudah saya sampaikan tadi, yang pertama adalah kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal. Di situ diketahui fungsi fx dengan f aksen x sama dengan 10x plus 3 dan f1 sama dengan 11. Sehingga kita tulis fungsi fx yang diketahui dengan f aksen x-nya itu 10x plus 3 dan nilai fungsi di x sama dengan 1 adalah 11. Kemudian yang ditanyakan adalah dari soal ditulis tentukan rumus fungsi tersebut, sehingga yang ditanyakan adalah rumus fungsi fx. Yang selanjutnya adalah model matematisnya. Kita tahu bahwa yang ditanyakan dari soal adalah fx. Kemudian fx itu apabila kita turunkan hasilnya adalah f aksen x, sehingga agar f aksen x itu kembali ke fx, langkah atau hal yang bisa kita lakukan adalah mencari antiturunannya. Secara terperinci, langkah-langkah untuk menjawab soalnya seperti apa? Yang pertama adalah kita cari dulu rumus fx-nya dengan mengintegralkan f aksen x. Yang selanjutnya adalah kita cari konstanta c-nya dengan menggunakan fa yang diketahui di soal. Kemudian yang kelima, kita selesaikan setiap langkah yang telah kita susun. Langkah pertama adalah menentukan atau mencari rumus fx dengan mengintegralkan f aksen x, sehingga kita tulis fx sama dengan integral dari f aksen x dx. F aksen x-nya adalah 10x plus 3, sehingga kita tulis integral 10x plus 3 dx. 10x kita integralkan menjadi 10 per 2 x pangkat 2 plus 3 menjadi 3x, jangan lupa plus c, sehingga menjadi 5x pangkat 2 plus 3x plus c. Masih ada c ya, sehingga kita masuk ke langkah kedua. Langkah kedua adalah kita substitusikan x sama dengan 1 ke persamaan 5x pangkat 2 plus 3x plus c. Sehingga kita tulis 5 kali 1 pangkat 2 plus 3 kali 1 plus c sama dengan 11. Sehingga c-nya, nilai c-nya adalah 3 ya. Selanjutnya, apa yang dapat kita simpulkan? Karena yang ditanyakan adalah rumus fungsi fx, sehingga rumus fungsi fx adalah 5x pangkat 2 plus 3x plus c-nya kita masukkan 3.
Begitu ya, kuncinya adalah untuk menentukan rumus fungsi f(x) harus diketahui f aksen x dan fa, nilai fungsi di suatu titik. Begitu. Selanjutnya kita masuk ke penerapan yang berikutnya, yakni untuk menentukan persamaan kurva. Perhatikan bagan berikut. Y jika diturunkan menjadi Y aksen, jika diturunkan menjadi Y double aksen. Y adalah persamaan kurva, Y aksen adalah turunan pertama dari kurva atau turunan pertama Y double aksen adalah turunan kedua dari Y. Sehingga apabila salah satu komponen dari Y aksen dan Y double aksen ini diketahui, maka kita bisa menentukan komponen yang lainnya dengan menggunakan hubungan dalam bagan. Kemudian penerapan yang berikutnya adalah menentukan persamaan gerak benda. Istilah-istilah dalam gerak benda yang sering kita jumpai adalah jarak, kecepatan atau kelajuan, dan percepatan. Jarak dilambangkan dengan S, kecepatan dengan V, percepatan dengan A. Hubungan antara S, V, A dapat kita lihat pada bagan berikut. Sama seperti contoh sebelumnya, apabila salah satu komponen diketahui, maka komponen yang lainnya pun bisa kita cari dengan menggunakan hubungan dalam bagan. Selanjutnya, penerapan anti turunan yang berikutnya adalah dalam bidang ekonomi. Ada banyak istilah-istilah dalam bidang ekonomi yang ternyata dapat kita selesaikan dengan anti turunan atau integral tak tentu. Tetapi dalam contoh kali ini saya hanya ingin menyampaikan mengenai biaya total dan biaya marginal. Biaya total dilambangkan dengan C, biaya marginal adalah CM. CM didefinisikan sebagai perubahan biaya total terhadap banyaknya barang produksi. Dan hubungan antara C dan CM dapat dilihat dalam bagan, sehingga apabila salah satu diketahui dan ditanyakan komponen yang lainnya dapat kita tentukan. Sehingga ketiga bagan tadi harus diperhatikan ya. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Laju benda V pada saat T ditentukan oleh persamaan V sama dengan 6T-5, V dalam satuan meter per detik dan T dalam satuan detik. Pada saat T sama dengan 4, jarak benda adalah 35 meter dari titik asal. Tentukan rumus umum posisi benda atau jarak benda sebagai fungsi terhadap waktu. Kita tulis apa yang diketahui dulu. Yang pertama adalah V sama dengan 6T-5. Yang kedua adalah pada saat T sama dengan 4, jarak benda adalah 35. Lalu apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah rumus umum jarak benda sebagai fungsi terhadap waktu. Selanjutnya adalah model matematisnya. Dari soal yang ditanyakan adalah S ya, jarak benda. Dan yang diketahui adalah V, sehingga hubungannya adalah sebagai berikut. Lalu langkah-langkah untuk menjawab soal tersebut bagaimana? Yang pertama adalah kita cari S dengan mengintegralkan V. Yang berikutnya adalah kita cari nilai C, konstanta integrasi, dengan cara mensubstitusikan nilai T sama dengan 4 dan S sama dengan 35. Lalu langkah-langkah tersebut kita selesaikan deh. Langkah yang pertama adalah mencari S dengan mengintegralkan V, sehingga S sama dengan integral V dt. V-nya adalah 6T-5, sehingga kita tulis integral 6T-5 dt. 6T kita integralkan menjadi 6 per 2T pangkat 2 dikurangi 5 diintegralkan menjadi 5T. Jangan lupa plus C. Kita sederhanakan menjadi 3T pangkat 2 dikurangi 5T ditambah C. Nah, selanjutnya C-nya belum diketahui ya, sehingga kita cari dengan mensubstitusikan nilai T sama dengan 4 dan S sama dengan 35, sehingga kita peroleh 35 sama dengan 48 dikurangi 20 ditambah C, sehingga C-nya adalah 7. Oleh karena itu, kesimpulannya apa nih? Karena yang ditanyakan adalah rumus umum jarak, sehingga rumus umum jarak benda adalah S sama dengan 3T kuadrat dikurangi 5T ditambah C-nya diganti 7. Nah, ini merupakan contoh penerapan anti turunan dalam menentukan gerak benda. Nah, untuk contoh-contoh yang lain silahkan adik-adik pelajari sendiri, silahkan adik-adik explore sendiri, silahkan adik-adik menyelesaikan sebanyak-banyaknya tipe-tipe soal sejenis ini.
Karena memang anti turunan atau integral tak tentu itu penerapannya sangat banyak, sehingga semakin banyak adik-adik menyelesaikan soal akan semakin membantu adik-adik untuk menyelesaikan atau memahami konsep penerapan anti turunan. Nah, sekian dulu video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.